Pertama kita lihat di Yohanes 8 ayat 36. Yohanes 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu, yaitu Yesus, memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Sekali lagi, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Ya, saya akan ajak saudara baca beberapa ayat lagi supaya kita tidak bolak-balik buka, saudaraku. Kita masuk ke Roma 8 yang tadi dikasih tanda, saudaraku. Ya, kalau anak itu memerdekakan kita, kita benar-benar merdeka. Roma 8 ayat 1 sampai 2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum Taurat. Saya ulangi ayat 2. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Satu ayat lagi saudaraku ya, Galatia 5. Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kata kunci daripada yang kita baca tadi adalah telah. Tidak ada kemerdekaan tanpa karya Kristus di kayu salib. Tidak ada kemerdekaan tanpa karya Kristus di kayu salib. Kemerdekaan sejati itu hanya bisa kita terima dari belenggu apapun, dari kutuk dosa, kutuk maut, saudaraku, masa lalu, ya itu semua sudah dibereskan oleh Kristus di kayu salib. Makanya kata kuncinya telah, already done, sudah dikerjakan. Itu ya, saudaraku, kalau saudara lihat di dalam terjemahan Inggrisnya past tense semua. Ya, jadi masa lalu itu sudah terjadi, saudaraku. Ya, sudah terjadi. Jadi ketika Kristus mati di kayu salib, seluruh dosa, seluruh kutuk. Karena saudaraku, kalau saudara membaca kitab Ulangan tentang berkat dan kutuk, saudaraku, setiap perbuatan dosa itu mengakibatkan kutuk, saudaraku. Ya, sakit penyakit, Anda akan jadi ekor terus bukan kepala, saudaraku. Ya, Anda akan terus dikalahkan oleh musuhmu. Ya, hidup saudara nggak pernah berkemenangan. Jadi saudaraku, oleh Kristus seluruh kutuk itu telah disalibkan bersama-sama dengan Dia. Jadi saudara, dosa dan akibat-akibat dosa itulah yang mengikat manusia. Tapi syukur kepada Allah karena karya Dia di kayu salib, kita dimerdekakan. Amin. Saudara dimerdekakan dari semua itu. Ya, masalahnya bagaimana kita bisa menikmati kemerdekaan itu, saudaraku. Banyak orang anak Tuhan, orang Kristen, tetapi hidupnya masih di bawah kutuk, masih di bawah ikatan-ikatan. Nah, kita akan belajar hari ini supaya kemerdekaan itu betul-betul terjadi. Yang pertama tentu seperti yang dilakukan oleh Indonesia. Anda harus memproklamirkan kemerdekaan Anda. Ya, you have to proclaim, to declare. Anda harus menyatakan kemenangan. Ya, saudaraku, perkataan proklamasi itu buat diri kita dan juga buat musuh kita. Ya, ketika Indonesia menyatakan kemerdekaan, kita bersyukur ada orang-orang Indonesia yang pintar, yang bisa bikin radio, sehingga mereka sudah dengar bahwa Jepang sudah dikalahkan. Nah ini saudaraku, iblis sudah dikalahkan, tetapi kalau kita tidak mendeklarasikan kemenangan itu, Jepang pura-pura tidak kalah, saudaraku. Tetapi orang-orang Indonesia itulah awalnya RRI. Ya, mereka cari channel lalu ternyata Jepang sudah dikalahkan oleh sekutu. Mereka menculik Soekarno dan Hatta, anak-anak muda, lalu mendorong mereka untuk memproklamirkan kemenangan itu. Saudaraku, proklamasi itu secara de jure, secara hukum, itu harus dilakukan. Jadi Bapak Ibu, secara hukum di mana? Di alam roh. Anda harus memproklamasikan, aku sudah menang, aku sudah kudus, aku sudah dibersihkan. Tidak ada belenggu dalam hidupku yang bisa mengikat aku lagi.
Ya tadi saya senang ada deklarasi itu saudaraku. Nah di panti kami selalu kalau pagi-pagi kalau saudara nginep di panti kami di Palangkaraya. Itu anak-anak yang terikat narkoba kalau pagi 5:30 doa pagi. Mereka selalu saudaraku pagi-pagi berdiri bersama mendeklarasikan. Aku sudah dikuduskan oleh darah Yesus. Aku sudah disembuhkan. Aku sudah dipulihkan. Aku terima kemenangan. Aku terima karya Kristus. Belenggu-belenggu narkoba sudah lepas dari hidupku. Segala kerusakan di otakku sudah dipulihkan. Ajaib saudaraku. Panti, salah satu panti terbaik di Indonesia. Yang kesembuhannya paling tinggi di Indonesia adalah panti kita yang di Palangkaraya. Kenapa? Karena dia. Kalau Anda tidak ucapkan. Ya kita belajar dari Rasul Paulus juga. Bagaimana ketika dia di penjara dia berdoa dan katanya mengucap syukur. Nah puji-pujian dan penyembahan itu salah satu deklarasi. Kenapa anak-anak Tuhan yang mendeklarasikan melakukan puji-pujian penyembahan itu hidupnya saudaraku akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Kenapa? Karena kebenaran yang saudara ucapkan itu memerdekakan saudara. Amin. Anda harus praktekkan itu. Ya satu kali ketika saya masih kerja di satu perusahaan, saya tinggal di Solo, saya pernah di Solo saudaraku 1 tahun. Nah saya nggak tahu bahwa rumah di Solo itu ya orang dunia bilang angker gitu. Jadi pegawai kami yang kerja OB-nya itu tidur di kamar, bangun-bangun udah ada di luar sudah. Nggak tahu caranya gimana ya. Dan dia ngelihat sesuatu yang mengerikan, dia sampai ketakutan sekali masuk ke rumah sakit. Jadi saya nggak pernah dengar cerita itu, saya masuk sana karena daripada bayar kos saudaraku ya mahal, udah aja saya tidur di kantor gitu karena itu kantor cabang, pusatnya di Bandung. Nah selama saya itu saya menyembah Tuhan. Saya penyembahan, dulu masih kaset saudaraku ya, pasang kaset setiap malam. Jadi selama saya di sana nggak terjadi apa-apa dan tidak ada apa-apa gitu. Lalu saya ke satu pabrik, di pabrik tekstil itu ngobrol. Kau Simon di mana tinggal? Di Udiran kok. Waduh, itu dekat GBI Keluarga Allah kalau sudah ke Solo ya, di Jalan Widuran. Widuran 14, yo waduh. Saya bilang kok waduh itu apa kok? Ya, itu rumah lo banyak kejadian lo katanya. Saya bilang kejadian apa kok? Wah pokoknya bisa, nggak saya ceritain takut kamu takut. Enggak kok, aku nggak ngalamin apa-apa. Saya bilang saya memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Saudara bahkan saya berdoa untuk OB yang baru, itu tidak pernah terjadi apa-apa. Saudara. Lihat ketika Anda memuji Tuhan, Anda memproklamasikan kemenangan Tuhan, maka kuasa dari roh-roh jahat itu tidak bisa menyentuh hidup saudara. Amin. Nah belenggu ini saudaraku, ya kalau kita nggak ngerti, kita akan seakan-akan masih terikat. Satu kali ada seorang penginjil, dia pergi ke satu desa, dia lihat ada burung onta yang diikat. Jadi burung itu tiap hari kerjanya keliling begitu. Karena dia kasihan setiap dia ke pasar dia lihat burung itu. Dia bilang ini yang punyanya siapa? Ada pedagang di situ, itu tuh Pak katanya yang punyanya. Lalu dia tanya, boleh nggak saya beli ini burung? Oh boleh, saya bayar. Lunas, bayar. Tolong dilepasin burungnya. Jadi dia nggak bawa pulang, dilepasin. Burung itu pergi, besoknya dia ke pasar, burungnya ada lagi di situ saudara. Keliling-keliling di tempat yang sama. Walaupun udah gak diikat gitu. Nah banyak orang seperti itu. Banyak orang sepertinya Tuhan sudah memerdekakan saudara. Tetapi saudaraku, Anda merasa masih terikat. Makanya orang-orang narkoba pun yang orang dunia bilang tidak bisa lepas. Dengan kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus, perkataan firman, saudaraku mereka dipulihkan sempurna. Ada yang sekarang jadi anggota DPRD, saudaraku. Jadi pengusaha besar di Palangka dan di daerah-daerah lain. Mereka ngalamin kelepasan sempurna. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kata kunci yang pertama adalah Anda harus mendeklarasikan kemenangan itu hari demi hari. Tetapi nggak cukup hanya mendeklarasikan Indonesia merdeka, haleluya, puji Tuhan merdeka, merdeka, merdeka. Tetapi kalau kita tidak isi kemerdekaan itu, kita seperti Timur Timur. Timur Timur merdeka, tetapi mereka masih terbelenggu dengan kemiskinan. Mereka masih terbelenggu, saudaraku, ya, dengan keadaannya yang rusak. Afghanistan misalnya katanya merdeka, Taliban, saudaraku ya, malah mereka jadi terikat. Nah, saudaraku, kemerdekaan itu harus diisi. Karena secara hukum Anda sudah merdeka, secara de jure. Tetapi secara de facto, secara fakta, Anda harus mengisi kemerdekaan itu.
membangun kembali apa yang rusak, memulihkan kembali. Itulah sebabnya tadi dikatakan di Galatia 5, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ayat 16 maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus membangun roh kita. Amin. Untuk merdeka sempurna, saudaraku, seperti saudaraku, orang kalau ingin badannya kuat itu dia makan. Ya, makan makanan yang sehat, protein. Ade Rae katanya supaya badannya begitu, lagi dia miskin belum bisa makan daging, makan telur 40 biji, saudaraku. Makanya kalau begini telur semua, saudara. Sini telur, sini telur. Ya, kenapa? Dia latih otot rohaninya. Saudara, Anda harus melatih otot rohani saudara dengan makanan roh, namanya firman Allah. Ya, Yohanes 8 tadi bilang kamu benar-benar merdeka, ayat di atasnya ayat 32, ya, apa saudara, engkau mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan engkau. Jadi saudara harus mengisi hidup saudara dengan membaca kebenaran-kebenaran itu. Anda telah dimerdekakan dengan apa saja. Saudara, Indonesia merdeka tahun 45, ada negara-negara lain juga yang merdeka, saudaraku, mirip dengan kita, misalnya Korea ya, dan mereka kenapa lebih cepat? Ya, saya baca tentang mendengar satu podcast dari Gita Wirjawan dan Renat Kasali. Kenapa Cina dan India pertumbuhan ekonominya hebat sekali dibanding Indonesia? Setelah dia selidiki, saudaraku, universitas terhebat di dunia yang paling bagus, Oxford, Harvard, itu orang Cina tuh 1.200 sampai 1.500 orang tiap angkatan yang masuk. Orang India sekitar 1.000, orang Indonesia 11. Saudara. Kenapa? Pendidikan itu mengubahkan cara berpikir. Pendidikan itu mengubahkan, saudaraku, satu bangsa sehingga menjadi bangsa yang maju, bangsa yang mengalami terobosan dan betul-betul mengalami kemerdekaan sempurna di dalam hidupnya. Sama, pendidikan di dalam firman Allah, kalau sudah nggak membangun, tidak mengisi, Anda nggak tahu apa yang sudah Anda dapatkan melalui karya Kristus di kayu salib. Grace, anugerah itu lengkap semuanya. Kelepasan dari segala hal. Bukan hanya roh saudara diselamatkan, tetapi semua belenggu, semua ikatan itu sudah dipatahkan oleh kuasa Kristus. Amin. Termasuk kalau saudara baca tentang kutuk dan berkat, coba saudara pelajari ya di kitab Ulangan. Kalau nggak salah Ulangan 26 atau 28. Di situ saudara lihat. Akibat kutuk itu tadi kemiskinan. Saya nggak bilang bahwa orang miskin itu di bawah kutuk selalu. Tapi kemiskinan yang terus menerus. Lalu kesialan yang terus menerus. Musuh mengalahkan kau terus menerus. Penyakit yang turun-temurun, saudara. Itu biasanya kutuk, saudara. Dan itu saudara sebetulnya sudah dimerdekakan oleh karya Kristus. Nah, kalau kita ngerti ini, kita akan tidak ada lagi kutuk boleh menyentuh hidupku dan menyentuh anak-anakmu dan keturunanku ke bawah. Amin. Ya. Nah, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita harus selain proklaim, declare, Anda harus mengisi itu. Membangun rohmu, membangun saudaraku keintiman dengan roh. Roma 8 tadi, kita balik sedikit. Roma 8, ayat 1 sampai 2 tadi, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman mereka yang ada di dalam Kristus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi Roh Kudus, saudaraku, membuat saudara hukum dosa, hukum maut yang siapapun yang ada di dunia itu berlaku. Itu seperti hukum gravitasi. Ini hukum gravitasi. Saya lepas pasti jatuh, saudara. Ya, pasti jatuh. Ini saya lepas pasti jatuh, tapi saya nggak akan lepas, saudara ya. Pasti jatuh. Kenapa? Itu hukum yang berlaku di dunia. Selama saudara ada di dunia, itu pasti berlaku. Tapi bagaimana supaya ini tidak berlaku? Belajar dari tukang balon. Ya, tukang balon, saudara suka lihat balon yang diisi gas ya. Kalau balonnya kosong, dilepasin dia jatuh. Tapi ketika Anda isi gas, kok naik ke atas ya? Nangkep nggak, saudara? Itulah hukum roh. The law of spirit in Christ Jesus dalam terjemahan Amplified Bible ya. Jadi saudaraku, ketika Anda dipenuhi roh, dikuasai roh, maka
kekuatan dosa itu tidak lagi bisa membelenggu hidup saudara. Dan itu yang saya lihat dari anak-anak narkoba yang kami layani. Wah, pulihnya sempurna, betul-betul saudara. Ada yang sekarang udah pegang cabang kami di Gunung Mas, saudara. Jadi kita buka cabang panti, yang pegangnya mantan narkoba. Sekarang sudah jadi pendeta muda ya, melayani. Kenapa? Dia dipulihkan sempurna. Merit, jadi hamba Tuhan. Kenapa? Karya Kristus yang sempurna terjadi. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, mari ya, hiduplah di dalam Roh katanya. Karena itu yang bisa memerdekakan saudara. Karya Kristus di kayu salib itu diwujudkan oleh pekerjaan Roh Kudus. Jadi Yesus sudah mati ya 2000 tahun yang lalu, dia sudah bangkit, kita bangkit bersama dia. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, memerintah di sebelah kanan Allah Bapa bersama-sama kita. Kita gerejanya kalau kepala bersama dengan Kristus, kita bersama-sama dengan Kristus. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa, gerejanya, lalu Roh Kudus memberi saudara kemampuan bukan hanya membebaskan dirimu sendiri, tetapi membebaskan orang lain juga. Amin. Amin. Belenggu dosa, belenggu masa lalu. Ada seorang ibu yang bilang, aduh saya nggak bisa melayani. Kenapa? Saya selalu tertuduh. Saya selalu ngerasa nggak layak. Ya, ketika saya khotbah tentang kasih karunia Tuhan, pengampunan yang sempurna, saudaraku. Ya, ketika dia tertuduh ngerasa nggak layak, saya bilang ya memang kita nggak layak. Tetapi Kristus sudah menebus engkau dan membayar seluruh utang-hutangmu. Kalau saya punya utang sama Ko Henry misalnya ya, 1 M, saya nggak bisa bayar. Ya Kojo datang, dah Ko Simon, saya yang bayarin, ya, saya yang bayarin. Jadi saudaraku, saya nggak perlu bayar lagi sama Ko Henry. Kenapa? Karena Kristus sudah bayar semua dosa, kutuk hukum dosa di kayu salib. Saya bilang Yesus sudah lakukan itu sama kamu. Not guilty, ya, lagi di sidang itu sudah selesai, udah. Ya, walaupun kita punya dosa di belakang apapun, Allah sudah mengampuni saudara. Dikuduskan oleh darah Yesus tadi, dibenarkan, disucikan, dimerdekakan oleh Kristus, saudaraku. Amin. Jangan biarkan itu mengintimidasi saudara. Tapi jangan dilawan dan bilang, iya, kamu gak layak, betul. Saya gak layak. Tetapi darah Yesus melayakkan saya. Ingat bahwa imam-imam, kalau saudara baca kitab Ibrani, ya, tentang imam-imam perjanjian baru, imam-imam masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Dia bukan datang dengan kebenarannya sendiri. Walaupun dia telah jahat, misalnya dia berbuat dosa, dia boleh masuk dengan membawa darah. Darah itu yang melayakkan dia. Jadi saudaraku, jangan izinkan rasa tuduhan, belenggu masa lalu itu mengikat saudara terus menerus. Bilang dalam nama Tuhan Yesus, aku dipulihkan, aku diampuni, aku dikuduskan, aku dibenarkan oleh darah Yesus. Amin. Dan juga saudara, ada ikatan yang paling berat saya lihat, kebencian, belenggu kebencian. 70% katanya 80% dari penyakit kanker itu karena kepahitan dan kebencian. So you must be careful. Ya. Ada orang yang terus terikat dengan tadi kepahitan, kemarahan yang saudara taruh terus. Kebencian yang saudara taruh. Itu membelenggu saudara tanpa saudara, dan yang masalahnya banyak orang ngerasa itu bukan dosa. Saya tahu bahwa kebencian itu seperti saudara memelihara rayap di rumah ya. Saya kaget sekali pulang ke rumah, tiba-tiba ini plafonnya begitu saudara. Ya. Bruk, kayunya masih bagus tapi ujung-ujungnya tuh dimakan rayap saudara. Tetangga saya udah ganti semua, saya pikir rumah saya nggak kena juga saudara. Nah itu saudara, saudara nggak tahu kapan, one day tiba-tiba hidup saudara bro semua saudaraku, jadi harus ganti semua pakai baja. Jamin baja mah mau dimakan kurayap saudaraku. Ya, jadi saya ganti pakai baja udah selesai. Nah, tapi itu banyak orang yang terus hidupnya paralyzed gitu. Dilumpuhkan oleh kemarahan, kepahitan. Saudara, lepaskan pengampunan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Lepaskan pengampunan. Saudara dilepaskan, saudara sudah. Karena itu yang akan membuka jalan berkat bagi saudara. Ada yang pintu berkatnya tertutup terus. Sakit gak beres-beres. Saudara seakan-akan ada di bawah kutuk. Padahal kan kutuk itu udah ditanggung oleh Yesus.
Kenapa saudara alami ini? Anda tidak melepaskan pengampunan. Kalau kita sudah diampuni, dikuduskan oleh darah Yesus, mari kita lepaskan pengampunan, saudara. Supaya saudara merdeka, jangan masa lalu itu terus menghalangi masa depan saudara dan masa kini. Ya, kerusakan terjadi karena saudara tidak izinkan kuasa Roh Kudus memulihkan saudara sepenuhnya. Ya. Saya ketemu dengan orang-orang yang terikat kuasa. Enggak selalu begitu. Ada orang yang terima Yesus selesai. Tetapi kalau saudara udah terima Yesus, masalahnya terjadi terus. Maybe, saya nggak bilang selalu ya. Ada sesuatu di masa lalu yang belum saudara bereskan. Ya, misalnya perdukunan, orang tua saudara suka main dukun segala macam. Yang membuka pintu untuk pekerjaan kuasa gelap. Enggak selalu saya bilang. Tetapi pekerjaan jahat ini, saudara, roh jahat ini, itu sudah diselesaikan. Bagian saudara adalah menolaknya, memproklamirkannya, dan mengisi hidup saudara dengan firman Allah. Dan bergaul erat dengan Roh Kudus, saudara pasti merdeka sepenuhnya. Amin. Itu yang terjadi. Ada seorang pengusaha muda di gereja kami, tiba-tiba stres berat. Wah, ngeri sekali saya lihatnya. Adiknya bilang, koko saya mau masukin panti narkoba kok, panti stres. Saya bilang jangan dulu, ntar dulu. Ya karena gak ada cerita apa-apa, tiba-tiba aja saudaraku. Stres berat sampai gak bisa tidur 3 malam, 4 malam. Orang kalau gak tidur 3 malam saudaraku halusinasi. Mulai. Saya bilang saya doa dulu, ya saya juga ini ya. Kita juga bukan orang sakti, saudaraku, yang anytime bisa. Saya bilang saya menguduskan diri dulu, saya berdoa minta hikmat Tuhan. Apa nih sebenarnya masalahnya? Karena orang stres kan macam-macam, saudaraku ya. Bisa memang sarafnya lemah, ya kan? Bisa jiwanya, saudaraku, kekhawatiran atau pekerjaan setan, roh jahat. Jadi 3 hari seminggu, lalu saya bilang boleh datang, dia bawa kokonya. Lalu kita ngobrol, saya ngerasa ada kuasa gelap, ada kuasa yang gak benar di dalam diri dia. Saya bilang kamu makan obat, ya dia wah makan obatnya tuh bener-bener 1 genggam tiap hari saudaraku. Tapi tetap gak bisa tidur dan wah mukanya tuh udah bener-bener, dulunya ganteng, cakep, mukanya udah bener-bener ya kayak ayam kena tetelo, sudah tahu ya. Ya. Orang Jerman bilang pongo, saudara. Sampai kapongok ya. Saya bilang kamu bisnis kamu gimana? Bagus kok. Jalan. Gak ada masalah utang? Gak ada. Lalu apa dong yang kamu khawatirin? Gak ada masalah semuanya. Gak tahu kok, saya takut banget. Wow, ini saya bilang dia ditekan oleh kuasa gelap. Jadi saya bilang oke, kita berdoa, saya tengking dalam nama Yesus. Saya bilang roh jahat, kuasa-kuasa gelap, patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Usir, urapi dia, saudaraku. Saya bilang tuh obat buang semua, jangan ditiru saudara ya. Jangan tiru, karena belum tentu kasusnya sama gitu. Buang semua, kamu gak usah makan mulai hari ini. Kuat sekali, nah itu pewahyu, yang itu penting kamu dipimpin roh itu kalau melayani Tuhan ya. Kadang-kadang saya gak suka, gak suruh begitu. Makan obat ya makan aja gitu. Tapi begitu saya bilang gak usah makan obat satupun, pulang. 3 hari 3 malam dia tidur saudara. Tidur enak, bangun makan tidur lagi, bangun makan tidur lagi. Sampai hari ini dia sembuh sempurna. Beri kemuliaan buat Tuhan. Wow, sembuh sempurna, pulih sempurna, kayak gak ada bekas-bekasnya. Nah itu saudara. Kalau roh jahat kita lihat, kalau Tuhan Yesus juga ya ketemu wanita yang dikuasai roh jahat, itu roh jahatnya keluar langsung pulih. Tapi kalau fisikal beda lagi, saudaraku ya. Saudara kudu terapi, gak apa-apa, terima aja saudaraku. Tetapi pekerjaan roh jahat itu sudah dikalahkan. Kita datang sebagai pemenang. Saya pergi misi, saya baru pulang dari Pangkalan Bun sama Kutai Barat ya. Udah mulai misi lagi, mulai September saya ke Aceh, Oktober ke Nusa Tenggara, November ke Pangkalan Bun lagi. Ya, itu saya mengalami melihat, kalau saya pergi misi untuk apa? Mengambil kemenangan yang sudah Yesus lakukan. Amin. Kita pergi sebagai orang yang Yesus sudah memerdekakan mereka. Saya membawa kabar baik, melepaskan mereka dari ikatan turun-temurun, kuasa roh nenek moyang, mengambilnya karena kemenangan itu sudah dialami. Sudah diberikan oleh Kristus bagian saya, mengambil kemenangan itu. Ya banyak orang pergi misi dengan ketakutan, apalagi Kalimantan saudaraku, ya dukun-dukun paling ditakuti.
Ya ada panglima inilah, panglima itulah ya. Ya, oh, ya kuasa Yesus jauh lebih hebat, jauh lebih dahsyat daripada apapun yang mereka banggakan. Saya belasan tahun pelayanan di Kalimantan. Puji Tuhan, tidak ada satu kuasa jahat pun yang bisa sentuh saya. Saudara. Bukan karena saya sakti, tetapi satu, aku mempercayai bahwa Yesus sudah menang dan kemenangan itu ada di pihak kita yang melayani Tuhan. Kita memerdekakan. Ya betul-betul merdeka itu sempurna, saudaraku. Ya, dukun-dukun, orang-orang penjemah berhala yang betul-betul terikat turun-temurun. Saya pernah ngobrol dengan satu dukun yang paling ditakuti. Bue, kenapa Bue terima Tuhan? Ya kalau panggilan hormat tuh Bue sama orang tua. Kenapa Bue ikut Tuhan? Gini ya Pak Pendeta, saya tuh takut tiap hari. Loh kan Bue sakti ya, orang yang takut sama Bue kok. Enggak, Bue ini takut, tiap hari takut. Takut ada yang nyantet, takut ada yang ngerjain Bue. Jadi sebelum mereka ngerjain, Bue kerjain. Jadi rupanya begitu, karena dia takut kalau ada orang lewat mukanya mencurigakan, malamnya disantet sama dia. Karena dia takut. Tapi ketika Bue terima Yesus, dia dilepaskan dari belenggu ketakutan itu. Dia, istrinya, anaknya dengan mantunya sudah dibaptis bareng. Dia bilang sejak itu damai sejahtera. Dan saudara luar biasa, murid-muridnya semua bertobat terima Tuhan. Kami kunjungin desa-desa, dia bilang desa-desa itu kalau Bue datang mereka pasti terima Yesus. Wah, kalau sudah lihat itu ya patung gedenya itu kayak tiang besar, patung penyembahannya. Terus kuburan-kuburan mereka kayak dikotakin begitu saudara ya. Itu kuat banget Kalimantan, betul. Saya ngelihat sekali, kuat sekali. Tetapi ketika Roh Kudus, kuasa Roh Kudus saudara bekerja, Anda bukan hanya dimerdekakan, Anda bisa memerdekakan orang lain. Wajahnya juga lain, sukacita. Dulu lihat wong kasih Bue takut banget saudaraku. Ya beberapa Bue yang kita menangkan itu wajahnya wah, kelihatan gitu. Tapi ketika dia penuh roh, wah, ya dijamah Tuhan, bertumbuh, ikut ibadah, rubah, totally different. Kayak bukan orang yang sama, saudara. Jadi kemerdekaan sejati itu saudara, pertama saudara harus proklamasikan, kedua saudara harus membangun roh saudara dengan firman Allah. Makanya gerakan pemuridan dan kersel di kami terus saya canangkan. Kenapa saya pengen jemaat merdeka dari kemiskinan, kebodohan rohani, uneducated Christian. Banyak orang Kristen itu saudaraku bodoh rohani. Ya mereka gak tahu kebenaran. Ya, sebenarnya kebenaran itu yang memerdekakan betul. Ya, Indonesia bisa ngalami breakthrough terus karena Ibu Sri Mulyani kan sekolah di Amerika, saudara. Itu membukakan dia sistem ekonomi, sistem keuangan yang benar begitu kan. Kita bersyukur punya menteri yang seperti itu, saudaraku. Indonesia sekarang 85% ya kebutuhan negara itu dari pajak, dulu enggak. Kita dari minyak, dari apa lagi zaman Pak Harto. Kalau kita ngandelin itu Indonesia udah bangkrut, saudara. Kita bersyukur, nah itu memerdekakan. Kalau Anda nggak tahu kebenaran misalnya terobosan ekonomi, ada janji Tuhan, bukan hanya saudara dipulihkan secara roh, tetapi juga secara ekonomi. Amin. Secara status sosial, Tuhan bilang kau bukan lagi ekor atau kepala. Ini bicara apa saudaraku? Kepala tuh yang make decision, ekor tuh ikut aja, betul nggak? Nah saudara, Tuhan mau saudara menjadi orang-orang yang jadi pemimpin, pengambil keputusan. Dalam hidup ini maupun di dalam dunia bisnis. Tuhan mau saudara naik terus, karir saudara naik, bisnis saudara naik. Nah tapi kalau kita nggak tahu kebenaran ini, Anda nggak akan ngalamin. Makanya perlu pendalaman Alkitab. Di sini namanya apa Pak? Komsen? iGrow. Nah, kita udah ada 113 kelompok kecil. 80 lebih kelompok kersel kalau kita bilang, dan 35 buat pemimpin itu kelompok PA, pemuridan. Target saya 150. Dan itu ngalami betul-betul mereka di dalamnya. Saya kagum, perubahan hidup. Jadi kemerdekaan itu harus diisi.
Kalau enggak, bangsa lain yang akan ngerjain kita. Ya, Belanda tuh coba masuk lagi, saudaraku. Ingat ya, agresi Belanda 1949. 1945 kita udah merdeka, kita mengumumkan secara de jure, kita merdeka. Tetapi tahun 1849 Belanda tuh coba balik lagi. Tetapi kita menolaknya kan. Nah ini saudaraku, Anda harus menolak iblis memperbudak Anda lagi dalam segala sisi apapun. Amin. Ya, jangan biarkan, karena dibilang kalau enggak terikat, ya, Roma 5, 6, 7, 8 itu bagus banget. Tentang apa yang sudah Kristus lakukan dan apa yang harus kita lakukan untuk menerima karya Kristus secara lengkap. Balik lagi, kemerdekaan sejati itu hanya ada di dalam Kristus. Jadi saudara melihat itu, meraih itu, mengucapkannya, mewujudkannya dalam tindakan. Saudara mau mengalami breakthrough ekonomi, pelajari tentang kemerdekaan dari belenggu kemiskinan. Nah, saya punya anak-anak PA dulunya, anak-anak, karena saya pun sama ya, latar belakang ekonomi yang sangat kurang. Bukan kurang lagi, minusnya besar. Gitu. Tetapi ketika dimuridkan, dimasukkan firman Allah, dipulihkan. Ya banyak anak PA sekarang yang punya perusahaan sendiri, jadi direktur perusahaan apa, ya ada yang jadi asisten direktur satu bank besar di Indonesia. Dulunya dari latar belakang ekonomi yang sederhana. Tapi ketika dia tahu kebenaran, kemerdekaan itu memerdekakan kita. Jadi kalau gereja mau mengalami kemerdekaan sempurna, lepas dari belenggu apapun, Anda harus tahu kebenaran. Amin. Amin. Iya. Saudara, ada seorang petani dia melihat ya cara menanam yang benar. Ya. Dia mempelajari ada satu kacang, saudaraku, kalau dengan hukum alam saja untuk dia bisa tumbuh itu perlu berbulan-bulan. Tapi dia meneliti karena kulitnya keras sekali, saudaraku. Ya seperti pistasios begitu. Nah, dia pelajari, lalu dia coba berkali-kali untuk merebus dulu sebentar, merebus 5 menit, merebus 10 menit. Akhirnya dia temukan bahwa kalau direbus, kacang itu hanya dalam 3 hari akan bertumbuh. Akhirnya dia bikin pertanian kacang terbesar, yang akhirnya tetangga-tetangganya juga ikut. Sudah ya. Lihat ketika dia tahu kebenaran ini, dia bagikan pada orang lain. Akhirnya desa itu menjadi desa yang sukses dalam bisnis kacang. Kenapa? Dia tahu kebenaran itu memerdekakan. Dan akhirnya jadi bisnis yang besar. Ya itu yang kami layani ketika saya akan ke Muwur. Di desa itu kopinya bagus sekali. Salah satu kopi terbaik di Indonesia tuh di Flores, saudaraku. Dari Bajawa sampai itu ya. Tetapi udah gak produktif. Jadi di Flores itu saudaraku satu pohon paling 1 kilo. Kenapa? Pohonnya udah puluhan tahun. Dan mereka gak mau ganti. Kalau saya ganti kan nunggu 3 tahun lagi Pak baru panen katanya. Jadi ya udah aja setahun ya. Ya setahun sekilo tenanan lah gitu. Tapi saya bilang sayang kan Pak. Nah akhirnya saya belajari. Nah itulah Tuhan ya, Tuhan saya mau pergi ke Ruteng, saya minta hikmat. Selain saya berkhotbah, melayani mereka, saya bisa bawa kebenaran apa untuk mereka. Nggak kebetulan saya baca Kompas. Saya baca Kompas, di Kompas itu di daerah Sumatera Utara. Ada pertanian kopi yang melakukan sambung pucuk. Jadi batangnya dipotong semua, diganti sama pucuk yang pucuknya, jadi hanya diambil akarnya saja. Atasnya diganti dengan kopi yang lebih unggul. Ketika dilakukan, 5 kali lipat, 10 kali lipat produksinya. Begitu saya baca ini kebenarannya. Jadi saya bawa insinyur pertanian pergi ke Ruteng sana saudaraku ya, ke desa Muwur 3 jam naik truk kemiri. Karena nggak ada balain lain kalau nggak truk kemiri, truk pakai buat mobil tentara. Masuk ke sana, saya ngomong dengan petaninya, ini bisa disambung pucuk nggak usah dibuang. Boleh Pak kalau begitu sebagian dulu 1 hektar. Ya kita hubungi departemen pertanian di sana, kita dapat bibit bajawa, sambung. Puji Tuhan, saudaraku, disambung hanya dalam 1 tahun, itu panen dari 1 kilo jadi 5 kilo. Berarti kan naik 5 kali lipat.
Dan sekarang itu udah 8 kali lipat. Saudara lihat ya, satu kebenaran mengubah seluruh. Makanya kejar firman Allah. Ayo, supaya sudah mengalami kemerdekaan dan tidak dibelenggu oleh apapun. Belenggu itu terjadi karena kebodohan dan ketidaktahuan. Tapi ketika kita mengalami pewahyuan, saudara akan mengalami kelepasan. Itu yang ingin saya bagikan. Kejar, isi kemerdekaan itu. Jangan biarkan iblis kembali seakan-akan menguasai hidup kita. Walaupun dia tidak bisa sentuh roh saudara. Jangan salah, dia bisa rentuh tubuh saudara. Dia bisa menyentuh jiwa saudara. Dan sekitar saudara. Tetapi kalau rohmu perkasa, kita merdeka sepenuhnya. Saudara. Jadi belenggu apa yang ada dalam hidup saudara saat ini? Lepaskan. Dengan kata-kata iman. Aku sudah dipulihkan. Aku sudah disembuhkan. Nyanyi tadi ya, Kisah Rasul 16. Ketika Paulus dan Silas di penjara, apa yang dia lakukan? Mereka berdoa dan menyanyi menyembah Tuhan. Akibatnya apa saudaraku? Rantai-rantai itu rontok dan mereka keluar. Saya ngelihat bahwa pujian penyembahan itu salah satu cara yang luar biasa untuk melepaskan orang dari ikatan apapun. Satu kali saya melayani di GBI PPL. Ya, ketika ibadah tiba-tiba ada orang yang jatuh begitu, mungkin dia seperti ular begitu saudara. Gugulitik, dalam bahasa Jerman itu gugulitikan saudara ya. Ya di tengah. Saya bilang bawa ke belakang, nanti kita doakan. Nah, selesai ibadah, tiba-tiba saya ditarik, Pak, jangan lupa Pak, itu katanya. Ada satu tuh yang tadi ngalamin manifestasi. Lagi saya masuk ke sana, masih saudaraku bayangin, hampir sejam. Itu dipegang sama laki-laki gede-gede badannya semua. Hampir-hampir gak tahan. Ditengkingin, gak lepas-lepas. Pemimpin pujian ikut saya ya. Masuk, dia ambil gitar nyanyi. Darah Yesus ya. Itu sudah begitu dia nyanyi, yang ini langsung berhenti. Nyanyi lebih keras lagi, darah Yesus, kayak nyanyi semua darah Yesus, salib Kristus. Itu langsung, ya saya keluar. Wow, lepas terus. Saya bilang, kamu luar biasa ya. Cukup dengan satu lagu selesai keluar. Nah ini coba praktekkan di rumah. Nyembah Tuhan, muji Tuhan, bersyukur. Itu atmosfer berkat turun di atas saudara. Ya kalau rumahnya dangdutan wanya, atmosfer dangdut yang turun sudah ke. Ya. Koreaan ya sudah itulah. Jadi saudara, saya dorong saudara. Mari ya, saya nggak perpanjang. Mari musik pujian kita praktekkan kemenangan ini. Ya, bahwa kita sudah dimerdekakan. Tidak ada belenggu yang mengikat saudara. Anda sudah dilepaskan oleh Tuhan. Amin. Sudah dimerdekakan. Terima itu dengan sukacita. Bangun roh saudara, maka semua itu akan terwujud di dalam hidup saudara. Haleluya. Mari semua bangkit berdiri. Oh haleluya. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Sekali lagi katakan, karena salib-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu
kuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mujizat-Mu, untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya, haleluya. Haleluya, mujizat-Mu terjadi. Ya Yesus Tuhan, kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara ucapkan syukur untuk karya Kristus di kayu salib bagimu. Anda sudah dimerdekakan, sudah dimerdekakan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Saudara, ambil langkah iman pada siang hari ini, saudara. Katakan, aku sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Katakan dengan iman, aku sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Aku sudah dipulihkan, aku sudah dilepaskan, aku sudah disembuhkan. Aku terima karya-Mu di kayu salib Tuhan. Katakan dengan iman, terjadi siang hari ini di dalam hidup saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala ikatan-ikatan belenggu-belenggu sudah dipatahkan di dalam nama Yesus Kristus. Aku terima itu dalam keluargaku Tuhan. Aku terima itu bagi keturunanku, bagi anak-anakku Tuhan. Aku terima itu di dalam bisnisku, di dalam pekerjaanku. Aku terima kemenangan, keberuntungan, keberhasilan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam mari Roh Kudus sama berdoa Tuhan. Kuasa menjamah setiap pribadi yang hadir pada siang hari ini Tuhan. Tidak ada seorang pun yang terlewat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku perintahkan pekerjaan roh jahat, kutuk-kutuk apapun dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pemulihan terjadi, pemulihan terjadi. Amin. Terima dengan iman. Yes. Pemulihan terjadi. Ya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kamu selesai menyampaikan kebenaran firman. Roh Kudus yang melanjutkan. Amin. Berkaryalah Tuhan hari demi hari. Melalui firman-Mu Kau bukakan kebenaran demi kebenaran dalam kehidupan jemaat, sehingga mereka dimerdekakan dalam segala segi kehidupan mereka. Karena kami berdoa di dalam satu nama yang dahsyat dan ajaib, yang memerintah di bumi dan di surga, Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan Tuhan. Silakan duduk.